Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Yusika Rosalinda dengan YouTube channel Yusika. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang teori kita yang terakhir, yaitu teori intertext. Akan tetapi terlebih dahulu jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu teori intertext. Teori intertext merupakan sebuah hubungan yang terdapat dalam teks karangan, di mana teks tersebut merupakan hasil transformasi dari teks karangan sebelumnya yang dijadikan referensi. Tujuan dari adanya kajian intertekstual ini adalah membandingkan aspek-aspek tertentu dalam karya sastra yang telah muncul sebelumnya pada karya sastra setelahnya. Dan ada juga yang menyebutkan bahwa intertekstual adalah analisis mengenai hubungan suatu teks dengan teks lain, sebab tidak ada teks karya sastra yang begitu saja lahir, tetapi sudah ada karya sastra lainnya. Karya yang mempunyai hubungan interteks tidak hanya didapat dari satu jenis karya, misalnya novel dengan novel lainnya, cerpen dengan cerpen. Namun hubungan interteks tersebut dapat dilihat dari berbagai jenis, misalnya cerpen dengan lukisan, puisi dengan patung, novel dengan film, dan sebagainya. Bermacam-macam alasan mendasari proses transformasi suatu karya atau teks. Seperti transformasi dari novel ke film, alasan-alasan tersebut antara lain karena sebuah novel sudah terkenal, hingga alasan komersial. Ada 3 perubahan sastra dalam teori interteks. Yang pertama pengembangan, yaitu yang tidak ada menjadi ada. Yang kedua pengurangan, yang ada menjadi tidak ada. Dan yang ketiga variatif. Nah, selanjutnya saya akan mengkaji teori interteks dalam sebuah karya sastra. Saya akan mengambil sebuah karya sastra yang berupa novel dan juga filmnya, yaitu Perahu Kertas. Peristiwa dalam film dan novel keduanya menunjukkan hal yang tidak berlawanan. Film yang diterbitkan belakangan setelah novel sepertinya mengikuti secara tekstual jalan cerita dan jalan peristiwa-peristiwa dalam novelnya. Hal inilah yang menyebabkan tidak ada perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Film dan Perahu Kertas digarap dengan persetujuan serta kerjasama dengan penulis asli novelnya, yaitu Dewi Lestari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa perubahan yang terjadi dari novel ke film dari Perahu Kertas. Yang pertama, penciutan atau pemilihan. Dalam transformasi dari novel ke film akan menyebabkan penghilangan bagian-bagian tertentu dari alur dalam novel tersebut. Hal ini sudah pasti terjadi karena pengaruh pemutaran film yang durasi putarnya terbatas. Film Perahu Kertas ini termasuk berdurasi panjang. Hal ini terbukti pada tayangan film Perahu Kertas pertama berdurasi 1 jam 45 menit dan film Perahu Kertas kedua berdurasi 1 jam 40 menit. Pemilihan dilakukan dari 47 subjudul yang sudah dianalisis menjadi 160 peristiwa, dipilih menjadi 55 peristiwa dalam film. Namun semuanya tidak merusak cerita karena film melalui audiovisual semua tergambar jelas. Nah, yang kedua perubahan. Transformasi dari novel ke film terjadi perubahan. Yang pertama pengembangan, yang tidak ada menjadi ada. Yang kedua pengurangan, yang ada menjadi tidak ada. Dalam film, Kugy mentraktir temannya berempat untuk makan di pemadam kebakaran. Sedangkan dalam novel, Kugy hanya berdua dengan Kinan. Selanjutnya dalam film, saat makan berempat, Kugy menunjukkan cerpennya yang dimuat. Sedangkan dalam novel, Kugy memberikan tabloid itu di kampus saat berdua Kinan saja. Ketiga, dalam film, saat melihat-lihat lukisan di kosannya, Kinan di dalam film mereka datang berempat. Sedangkan dalam novel, Kugy hanya berdua dengan Kinan dari kampus. Yang keempat, dalam film, saat ulang tahun Kinan, tokoh Kugy ikut hadir. Sedangkan dalam novel, Kugy membatalkan kepergiannya. Yang kelima, dalam film, Lena datang ke Bali khusus menemui Wayan. Sedangkan dalam novel, Lena datang saat menjemput Kinan. Yang keenam, dalam film, cerita diakhiri tertutup. Sedangkan dalam novel, kisahnya terbuka. Selanjutnya, dalam film, nama tokoh kepala direksi di Avocado temannya Remy bernama Siska. Sedangkan dalam novel bernama Gina. Nah, masih banyak lagi beberapa perubahan yang terjadi dari transformasi dari novel ke film. Nah, selanjutnya variatif. Perubahan yang terjadi ialah banyak pengurangan-pengurangan yang dilakukan oleh sutradara, tetapi pada hakikatnya tidak mengurangi esensi novel tersebut. Bukan hanya pengurangan saja,
yang terjadi, namun sutradara juga memberikan bumbu-bumbu sebagai tambahan untuk menambah keindahan alur dalam film. Penambahan-penambahan yang semakin membuat cerita menarik. Terjadi pula perubahan variasi dalam transformasi karya tersebut. Perubahan variasi itu mencangkup perubahan alur cerita yang pada novel penulis menggunakan alur maju, namun pada film digunakan alur campuran. Perubahan variasi yang kedua adalah perubahan latar tempat dari beberapa peristiwa. Dan yang terakhir adalah perubahan pada akhir cerita. Ada beberapa bagian novel yang diubah oleh sutradara ke dalam film. Hal ini untuk menambah variasi alur atau peristiwa yang terjadi di dalam film. Variasi dalam film ini untuk lebih membawa penonton hanyut dengan menonjolkan latar dan alur yang lebih romantis. Nah baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang teori interteks. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dan sampai jumpa kembali.